Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin. Di sini persaingan sengit antara Arya dan juga Pak Ben untuk mendapatkan hati Starla. Pak Ben pun tidak terima saat Arya sudah satu langkah lebih depan daripada dirinya. Arya sebagai abang tiri dari Starla, ia jauh lebih berhak untuk mengurus Starla. Tetapi di sini Starla pun merasa tidak nyaman dengan sikap Pak Ben yang terlalu berlebihan. Terlepas dari persaingan sengit antara Ruben Kusnadi dan juga Arya untuk mendapatkan hati Starla, kita pun dibuat sangat puas dan bahagia sekali. Hiburan di malam ini akhirnya bisa memecahkan ketegangan-ketegangan dan kekesalan kepada Ayu, di mana saat Ayu tiba-tiba terperosok ke dalam lubang di tengah hutan. Ia yang histeris ketakutan lalu meminta tolong kepada orang yang ada di atas sana. Dan ternyata orang yang menghampiri Ayu bukannya menolong Ayu, justru mereka menindas Ayu dengan memasukkan binatang-binatang kecil yang menggelikan. Di sini Joni, Beno, Sumi dan juga Rina merekalah yang pertama kali mendengar suara minta tolongnya Ayu. Lalu mereka pun menghampiri dari mana asal suara tersebut dan melihat Ayu berada di bawah di dalam lubang itu. Ayu pun sangat marah. Ayu pun mengancam akan menceritakan semua ini kepada Niko supaya mereka dipecat oleh Niko. Tanpa Ayu sadari ternyata ada Tante Mayang, Pak Pondi, Bu Elva dan juga Bu Cynthia yang menyusul. Bahkan mereka bukanlah membantu Ayu untuk naik ke atas, justru mereka menambah siksaan dan sedikit kerikil-kerikil kecil untuk membuat Ayu merasakan bagaimana rasa sakitnya seperti yang dialami oleh Starla meskipun tidak setimpal. Sedangkan di sisi lain, saat semua keluarga tengah asik bermain-main cantik bersama Ayu di dalam lubang sana, di sisi lain pun ada Pak Ben dan juga Ayumi yang sudah membawa Starla dan juga Nila ke posko, dibantu oleh Arya. Di sini Pak Ben pun menjelaskan kepada seluruh keluarga Niko dan juga Starla bahwa ternyata Starla sudah ditemukan dan mereka sudah arah pulang bersama dengan Arya. Pak Pondi pun langsung mengerutkan jidatnya setelah mendengar bahwa lagi-lagi Arya dekat-dekat dengan Starla. Sedangkan di sini Pak Ben ia merasa ingin menjadi pahlawan untuk Starla saat Niko menghalangi Starla untuk pergi dan memaksanya untuk pulang bersama Niko. Pak Ben pun mencoba untuk menghalangi Niko. Sedangkan di sini Pak Pondi berterima kasih banyak kepada Pak Ben dan Ayumi karena sudah membantu mencari Starla. Tanpa Pak Ben sadari bahwa orang pertama yang menyelamatkan Starla dari tragedi kecelakaan itu adalah Arya. Bahkan hanya Arya lah yang selalu pasang badan untuk melindungi Starla, termasuk dari suaminya sendiri. Sedangkan sebelum pulang bersama dengan Arya, Niko yang menghampiri ke posko ia pun membujuk dan cemas melihat kondisi Starla dan juga Nila, yang mana wajah mereka sangat pucat karena kelelahan dan menahan sakit karena harus mencari keberadaan Niko, yang mana ternyata Niko berdua dengan Ayu. Sedangkan sesampainya di rumah, Arya pun langsung bergegas untuk mengobati Starla dan juga Nila dengan mengambilkan obat-obat dan alat kompresan. Tetapi di sini Arya pun dirinya mencoba untuk mengobati Starla dan juga Nila, sedangkan Niko hanya gigit jari memperhatikannya. Ternyata suaminya sudah tidak dianggap lagi oleh Starla karena sudah terlalu banyak luka yang dialami oleh Starla, sehingga membuat Starla sudah tidak sudi lagi jikalau harus bersikap manis kepada laki-laki seperti Niko yang selalu mengulangi kesalahan dan kesalahannya berulang-ulang kali. Sedangkan di sini Arya tidak akan pernah tinggal diam begitu saja.
Ia yang sudah berhasil menangkap preman-preman yang sempat menyerang dirinya dan juga Starla saat hendak pergi ke pengadilan agama. Dan di situ orang-orang itu pun mengaku bahwa ia hanyalah suruhan dari Niko Wijaya. Arya pun berpura-pura percaya, padahal Arya ingin mengetahui siapakah sebenarnya bos yang sudah menyuruh preman-preman tersebut mencelakai Starla dan juga Arya. Bahkan mereka pun membuat Niko, Starla dan juga Nila mengalami kecelakaan maut. Dan di sini Arya yang sempat curiga bahwa semua ini adalah ulah Niko, ternyata semua ini salah. Bahwa semua ini ada orang yang lain yang menyuruh atau menugaskan preman-preman tersebut untuk mencelakai Starla. Arya tidak akan pernah tinggal diam, dia akan mencari tahu siapakah sebenarnya bos dari orang-orang atau preman-preman yang saat itu hampir saja mencelakai Arya dan juga Starla. Sengaja membebaskan preman tersebut supaya Arya bisa mengetahui siapakah orang yang sudah menyuruh mereka. Mungkinkah orang tersebut adalah Ayumi, yang mana ia akan melenyapkan Starla, bahkan juga Arya, karena dianggap bahwa Pak Pondi kebahagiaannya terlalu sempurna. Maka di sini Ayumi pun dirinya yang membawakan dendam membara dari dalam hatinya karena kejadian di masa lalu membuat Ayu benar-benar ingin membalaskan dendamnya kepada Pak Pondi. Sedangkan di sini Pak Pondi tidak menyadari bahwa Ayumi itu adalah salah satu anak dari orang yang pernah dijebloskan ke penjara oleh Pak Pondi. Sedangkan Nila dihampiri oleh Niko lalu memeluk Nila dan meminta maaf kepada Nila jikalau semua ini sudah menyakiti Nila. Tetapi di sini Niko pun menceritakan bahwa ia sudah mempersiapkan pesta mewah untuk ulang tahun Starla. Tetapi Nila pun kembali mengeluh dan menundukkan kepalanya setelah mendengar bahwa Niko berharap sang mamah tidak akan pernah menggugat cerai dirinya dan membatalkan gugatan cerainya. Sedangkan di sini Nila yang mengetahui bahwa jikalau sang mamah meneruskan pernikahannya dengan Niko, maka Niko akan semakin brutal. Kini Nila pun tidak bisa membantu Niko karena di sini Nila merasa bahwa sang mama harus jauh lebih bahagia. Meskipun Nila berat untuk mengizinkan Starla dan juga Niko bercerai. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.